Para pemirsa, episode kali ini membahas masa lalu saya yang berawal dari seorang bos judi hingga akhirnya saya mendapat hidayah. Di tengah gemerlap lampu kasino dan deru denting koin yang jatuh, Dennis Lim berdiri terpaku, menatap uang tunai yang menumpuk di hadapannya seperti gunung. Semua orang memandangnya dengan kagum, seolah ia raja yang tak tersentuh. Namun, di balik senyum tipis yang ia paksakan, dadanya sesak oleh kenyataan pahit. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang masih peduli padanya. Dunia yang dulu terasa megah, kini berubah menjadi penjara sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa arti semua ini jika hati terasa kosong? Pertanyaan itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang kelak akan mengubah hidupnya. Dan semuanya dimulai pada suatu malam yang tampak biasa, tetapi ternyata membawa Dennis ke persimpangan takdir. Sebelum kita lanjut ceritanya, ayo di-subscribe dulu, biar admin tambah semangat bikin kontennya. Tonton video ini sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada plot twist yang tak terduga dan mengharukan. Jangan lupa like dan komen kalian dari kota mana aja nih. Nah, sekarang yuk kita lanjut ceritanya. Hujan turun rintik-rintik di sebuah gang sempit di daerah pesisir. Bau asin laut bercampur aroma tanah basah menguar di udara. Di rumah kecil berdinding papan itulah Dennis Lim dilahirkan. Rumah yang lebih pantas disebut gubuk itu berdiri di atas tanah sewaan, dengan atap seng berkarat yang bocor di banyak titik. Setiap hujan deras, ember-ember akan berjejer di lantai untuk menampung air yang menetes. Ayah Dennis, Lim Guan Hock, adalah pria keras kepala yang hidupnya selalu dihabiskan untuk mencari rezeki, pekerjaan apa saja. Kadang ia mengangkut ikan dari pelabuhan ke pasar, kadang menjadi kuli bangunan, kadang pula mengantar barang ke toko kelontong. Penghasilannya tidak tetap, bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana. Sementara ibunya, Lin Mei, adalah penjual kue basah di pasar pagi. Setiap pukul 3 dini hari, ia sudah menyalakan tungku, mencampur adonan, lalu berjalan sejauh hampir 2 kilometer ke pasar sambil memikul bakul penuh dagangan. Masa kecil Dennis penuh dengan cerita lapar. Pernah suatu hari, ketika usianya baru 7 tahun, ia pulang sekolah dan menemukan ibunya sedang menahan tangis di dapur. Hanya ada nasi dingin dan sedikit garam di meja. Tidak ada lauk. Ibunya memintanya makan saja, sementara ia sendiri pura-pura sibuk mencuci piring untuk menutupi rasa laparnya. Sejak hari itu, di hati kecil Dennis tumbuh tekad untuk menjadi orang kaya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan membiarkan keluargaku hidup seperti ini selamanya. Lingkungan tempat ia tumbuh tidaklah ramah. Anak-anak sebaya sudah terbiasa mengumpat, berjudi kecil-kecilan menggunakan kelereng atau uang receh, dan kadang mencuri buah dari warung. Dennis awalnya hanya menonton, tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. Suatu sore, saat pulang dari sekolah, ia melewati sebuah gudang tua yang ramai dengan suara tawa dan dentingan uang logam. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat beberapa pria duduk melingkar bermain kartu di atas meja kayu. Tumpukan uang kertas tergeletak di tengah. Salah satu pria menyadari keberadaannya. "Hei anak kecil, mau ikut main?" tanyanya sambil tersenyum setengah mengejek. Dennis menggeleng cepat dan berlari pulang. Namun sejak hari itu, rasa penasaran itu tidak hilang. 3 tahun kemudian, saat usianya menginjak remaja, Dennis mulai membantu seorang tetangga yang bekerja sebagai pelayan di tempat perjudian tersembunyi di belakang sebuah toko kelontong. Awalnya, tugasnya hanya sederhana, mengantar minuman dan membersihkan meja. Tapi dari situ, ia mulai menghafal pola permainan, mengenali bahasa tubuh para pemain, dan yang paling penting, mengerti bagaimana uang bisa berpindah tangan dalam hitungan detik.
Setiap malam ia melihat tumpukan uang yang nilainya jauh lebih besar daripada pendapatan ayahnya dalam sebulan. Melihat itu, tekadnya semakin kuat. Ia tidak mau menjadi seperti ayahnya yang pulang dengan baju penuh debu dan bau keringat. Ia ingin punya mobil mewah, rumah besar, dan uang yang tidak habis-habis. Namun Dennis juga tahu, orang tuanya tidak akan setuju. Ayahnya sering berkata, uang haram itu cepat datang tapi cepat habis, dan sisanya hanya masalah. Tapi kata-kata itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam pikirannya yang muda dan penuh ambisi, masalah akan selalu bisa diatasi selama ia punya uang. Perlahan ia mulai mencoba peruntungan. Awalnya hanya bermain kecil-kecilan dengan sisa uang tips. Ia belajar menghitung peluang, membaca wajah lawan, dan mengendalikan emosi di tengah permainan. Tak butuh waktu lama, ia mulai menang, dan kemenangan itu memabukkan. Ia merasakan sensasi darah yang mengalir cepat di nadi, jantung yang berdetak kencang, dan adrenalin yang membuatnya lupa lapar dan lelah. Namun, kemenangan itu membawa konsekuensi. Suatu malam ia pulang dengan mata berbinar dan kantong penuh uang. Ibunya menatap curiga. "Dari mana kau dapat uang sebanyak ini?" tanya Lin Mei dengan nada dingin. Dennis mengarang alasan bahwa ia membantu mengangkut barang di pelabuhan dan mendapat upah besar. Ibunya tidak sepenuhnya percaya, tetapi memilih diam. Di sisi lain, Dennis mulai merasakan pengakuan dari lingkungan. Anak-anak yang dulu meremehkannya, kini memanggilnya bos kecil. Ia mulai membeli sepatu baru, baju bermerek, bahkan kadang mentraktir teman-temannya makan bakso di warung. Semua itu membuatnya merasa berada di jalur yang benar. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang bertanya, "Apa ini benar-benar jalan yang kau mau?" Suara itu ia sering abaikan, tenggelam oleh suara kemenangan dan kilau uang. Dennis masih terlalu muda untuk memahami bahwa setiap pilihan memiliki harga yang harus dibayar. Dan ia belum tahu, harga yang akan ia bayar kelak jauh lebih mahal daripada sekedar menghilangkan uang. Malam itu ketika langit diguyur hujan deras dan angin laut berhembus kencang, Dennis berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia memandangi wajahnya yang mulai tampak lebih dewasa dari usianya. "Aku akan jadi orang besar," bisiknya pada pantulan dirinya. Ia tidak tahu bahwa janji itu akan menuntunnya masuk ke dunia yang kelak hampir merenggut seluruh hidupnya. Langkah kaki Dennis semakin mantap menapaki jalan yang pernah hanya ia pandang dari jauh. Usianya baru menginjak belasan akhir, tetapi ia sudah menjadi nama yang diperhitungkan di lingkaran kecil perjudian ilegal. Tidak ada lagi rasa canggung seperti dulu. Kini, ia berjalan di antara para pemain dengan kepala tegak, menyapa mereka satu persatu sambil tersenyum penuh percaya diri. Setiap malam, ia mengenakan kemeja rapi, parfum mahal, dan jam tangan yang harganya bisa membuat orang tuanya terdiam kehabisan kata. Mobil sport pinjaman dari salah satu kenalan diparkir di dekat pintu masuk klub malam, seolah ia pemiliknya. Lampu-lampu neon berkilau, musik berdentum, dan gelas-gelas berisi minuman mahal menjadi pemandangan sehari-hari yang membuatnya lupa akan gang sempit tempat ia dibesarkan. Uang datang begitu cepat. Di meja judi, ia bukan sekadar bandar, tetapi juga pengatur strategi. Ia tahu kapan harus membancing pemain, kapan harus memberi kemenangan tipis untuk membuat mereka kembali, dan kapan harus menekan hingga lawan kehilangan segalanya. Tidak jarang, para pemain yang kalah pulang dengan wajah pucat, sementara Dennis menghitung keuntungan di ruang belakang. Awalnya, Dennis menganggap semua ini hanyalah bisnis. Mereka tahu risikonya. Begitu pikirnya setiap kali melihat orang kehilangan jutaan. Tapi lambat laun, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan. Semakin banyak ia punya, semakin banyak pula yang ia inginkan. Kehidupan malamnya dipenuhi pesta. Setelah meja judi tutup, ia dan teman-temannya akan berpindah ke klub, memesan botol demi botol minuman, dan menghabiskan malam dengan tawa keras. Para perempuan cantik selalu mengelilinginya, tertarik bukan karena dirinya, melainkan oleh dompetnya yang tebal. Dennis tahu itu, tapi ia tak peduli. Selama ia menjadi pusat perhatian, ia merasa hidupnya sempurna.
Namun kesempurnaan itu mulai retak perlahan. Suatu malam, ia pulang ke rumah orang tuanya setelah berbulan-bulan tidak muncul. Ibunya duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Ayahmu jatuh dari tangga proyek, kakinya patah," katanya pelan. Dennis merasa dadanya diremas. Ia mengeluarkan segepok uang, meletakkannya di meja. "Pakai ini untuk biaya berobat," ucapnya singkat. Ibunya menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata lirih, "Aku tidak butuh uangmu, Dennis. Aku butuh kau pulang." Kalimat itu menamparnya, tapi ia memilih diam. Dalam hati, ia berpikir, pulang berarti meninggalkan dunia yang telah memberinya segalanya. Sesuatu yang belum siap ia lakukan. Seiring waktu, Dennis mulai merasakan kekosongan aneh. Malam-malam yang ia habiskan di telep terasa semakin hambar. Uang yang ia dapatkan tidak lagi memberi rasa puas seperti dulu. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia cari? Tapi sebelum ia sempat menjawab, dunia memberinya tamparan lebih keras. Pada suatu malam yang tampak biasa, seorang pemain besar, sahabat lamanya yang sudah ia anggap seperti kakak, terlibat perselisihan di meja judi. Suasana memanas, kata-kata kasar meluncur, kursi terbalik, dan dalam hitungan detik, sebuah pisau terhunus. Semua terjadi begitu cepat. Darah mengalir di lantai. Sahabatnya roboh, napasnya tersengal, matanya menatap Dennis seolah ingin mengatakan sesuatu. Dennis membeku. Suara bising ruangan menghilang, digantikan dengan detak jantungnya yang menggema di telinga. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya tak bergerak. Malam itu, nyawa sahabatnya melayang. Dan untuk pertama kalinya, Dennis merasakan rasa bersalah yang menusuk hingga tulang. Setelah kejadian itu, tidur menjadi siksadan. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah sahabatnya, darah di lantai, dan tatapan terakhir yang seolah memintanya keluar dari dunia itu. Tapi dunia perjudian tidak memberi pintu keluar yang mudah. Beberapa hari kemudian, Dennis dipanggil oleh salah satu bos besar kasino. Pria itu sudah berusia senja, duduk di kursi kulit dengan rokok menyala di tangannya. "Kau pintar, Dennis. Uangmu banyak. Tapi tahu, semua ini tidak ada artinya," ucapnya sambil menatap langit-langit. "Yang aku mau cuma makan malam sederhana dengan anak-anakku tanpa rasa curiga. Tapi aku tidak bisa. Dunia ini mencuri itu dariku." Kata-kata itu menancap dalam. Seorang pria yang punya segalanya, kekuasaan, uang, pengaruh, ternyata mendambakan sesuatu yang sederhana, keluarga yang utuh. Dennis mulai melihat dirinya di cermin masa depan. Apa yang ia jalani sekarang hanyalah versi muda dari bos itu, dan jika ia terus berjalan, ia akan berakhir sama, tua, kesepian, dan kehilangan segalanya yang benar-benar berarti. Namun keluar dari lingkaran ini tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Dennis tahu, begitu ia memutuskan pergi, ia bukan hanya kehilangan uang dan status, tapi juga mempertaruhkan nyawanya. Meskipun begitu, benih keinginan untuk hijrah sudah tertanam. Ia hanya belum tahu kapan keberanian itu akan cukup besar untuk membawanya pergi. Dan sementara ia menunggu waktu itu, malam demi malam terus menggerogoti hatinya, meninggalkan rasa hampa yang semakin dalam. Hujan deras kembali mengguyur kota malam itu, membasahi jalan-jalan yang dipenuhi lampu neon. Di balik tirai kaca sebuah apartemen mewah, Dennis duduk sendirian di sofa. Botol minuman setengah habis tergeletak di meja. Rokok menyala di tangan. Musik dari klub di lantai bawah terdengar samar. Namun, pikirannya terlalu kusut untuk menikmati suara apapun. Sudah berminggu-minggu sejak kematian sahabatnya. Setiap malam, mimpi buruk yang sama datang. Darah di lantai, tatapan mata yang memohon, dan suara tercekat yang tak pernah ia dengar jelas. Ia bangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, lalu kembali menatap langit-langit hingga pagi. Hari-harinya tetap dipenuhi urusan meja judi. Para pemain masih datang, uang masih mengalir. Tapi rasanya semua itu seperti pasir yang merembes keluar dari genggamannya. Tidak ada lagi rasa puas, tidak ada lagi kebanggaan. Bahkan ketika ia memenangkan taruhan besar sekalipun, senyum di wajahnya hanya bertahan beberapa detik. Suatu sore, Dennis duduk di kantor kecilnya di belakang kasino, menunggu hasil malam sebelumnya.
seorang kurir datang membawa amplop berisi uang dan pesan singkat dari salah satu bos besar. Pesan itu hanya terdiri dari 5 kata. Jangan lupa siapa dirimu. Kalimat itu membuat dadanya terahas sesak. Siapa dirinya? Bandar judi? Pemain ulung? Atau seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri? Rasa lelah yang menumpuk membuatnya mencari udara segar di luar kota. Ia mengendarai mobil sendirian menuju pantai yang dulu sering ia kunjungi saat masih kecil. Duduk di pasir, ia memandangi ombak yang bergulung tanpa henti. Di sana ia bertemu seorang nelayan tua yang sedang merapikan jaring. Percakapan sederhana pun terjadi. "Iri sama hidupmu?" kata Dennis tiba-tiba. Nelayan itu tertawa kecil. "Iri? Hidupku penuh kerja keras. Bangun sebelum matahari terbit, berjuang melawan badai, kadang pulang tanpa ikan. Setidaknya kau tidur tenang," sahut Dennis menatap laut. Nelayan itu terdiam sebentar, lalu menatapnya dengan mata yang jernih. "Nak, tidur tenang itu lebih berharga dari semua uang di dunia." Ucapan itu menusuknya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa menghapus kata-kata nelayan itu dari pikirannya. Tidur tenang, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam berikutnya, di meja judi, Dennis merasa asing di tengah dunia yang pernah ia kuasai. Musik keras, tawa palsu, dan wajah-wajah tamak mengelilinginya, tetapi hatinya seperti berada di luar ruangan. Ia memandang seorang pemain muda yang baru saja menang besar. Wajah anak itu bersinar penuh euforia, sama seperti dirinya dulu. Ia tahu anak itu akan menempuh jalan yang sama dan berakhir seperti semua orang di sini, hancur, meski mungkin tidak sekarang. Puncak kegelisahannya datang ketika ia menerima kabar dari rumah. Ibunya jatuh sakit parah. Ayahnya, yang kakinya belum sepenuhnya pulih, tidak bisa banyak membantu. Dennis bergegas pulang, membawa mobil penuh obat dan makanan. Saat ia masuk, ibunya terbaring lemah di ranjang, menatapnya dengan senyum tipis. "Kau kelihatan lelah, Dennis. Uangmu banyak, tapi matamu kosong. Kau mau sampai kapan begini?" Pertanyaan itu seperti belati yang menembus hatinya. Ia menggenggam tangan ibunya, merasakan kulitnya yang dingin. "Aku hanya ingin kita hidup layak," jawabnya terbata-bata. "Layak itu bukan cuma soal uang," kata ibunya sebelum matanya terpejam kembali. Dalam perjalanan pulang ke apartemen, Dennis menatap dirinya di cermin spion. Mata yang dulu penuh ambisi kini tampak redup, bibirnya pucat. Untuk pertama kalinya ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bahagia. Beberapa malam kemudian, ia kembali dipanggil oleh bos besar yang pernah mengatakan iri pada orang biasa. Kali ini, suasananya berbeda. Bos itu tampak lebih tua daripada sebelumnya. Wajahnya lelah. "Dennis," katanya sambil menatap lurus, "jika kau mau keluar, lakukan sebelum kau kehilangan segalanya. Aku dulu punya kesempatan, tapi aku takut. Sekarang sudah terlambat." Kata-kata itu membuat dadanya bergemuruh. Di perjalanan pulang, ia mengambil keputusan. Ia akan keluar. Tidak malam ini, tidak besok, tapi segera. Ia tidak mau mengulang penyesalan orang-orang yang ia kenal. Namun keputusan itu membawa ketakutan baru. Ia tahu dunia ini tidak suka menghilangkan orang berbakat. Sudah ada rumor beredar bahwa beberapa orang tidak senang dengan sikapnya yang belakangan ini sering absen dan terlihat ragu. Dan di tengah badai pikirannya, Dennis menyadari satu hal. Jalan keluar ini akan penuh bahaya. Mungkin lebih berbahaya daripada bertahan di dalamnya. Tapi untuk tidur tenang, untuk memeluk ibunya tanpa rasa bersalah, ia siap mempertaruhkan segalanya. Langkah untuk keluar dari dunia perjudian tidak pernah semudah membalikkan telapak tangan. Dennis tahu itu sejak awal, tapi ia tidak menyangka akan seberat ini.
Malam ketika ia memutuskan berhenti, ia datang ke kasino untuk terakhir kalinya. Tidak dengan pakaian mencolok atau senyum penuh percaya diri seperti biasanya, melainkan dengan kemeja sederhana dan wajah yang sudah menyiapkan diri untuk semua kemungkinan. Lampu neon tetap berkelip, denting gelas masih terdengar, tetapi bagi Dennis, suasana itu terasa seperti pesta perpisahan yang pahit. Ia memasuki ruangan bos besar yang selama ini menjadi pelindung sekaligus pengendali langkahnya. Pria itu duduk dengan ekspresi sulit ditebak. "Jadi kau benar-benar mau pergi?" tanya bos itu pelan, namun tatapannya tajam. Dennis mengangguk. "Aku sudah terlalu lama di sini. Aku mau hidup normal." Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Lalu bos itu menyandarkan punggung, menghembuskan asap rokok. "Normal itu membosankan, Dennis. Tapi kalau itu maumu silahkan. Hanya saja tidak semua orang akan membiarkanmu pergi." Kalimat terakhir itu terasa seperti peringatan sekaligus ancaman. Beberapa hari berikutnya, tanda-tanda perlawanan mulai terlihat. Rekan-rekan yang dulu tertawa bersamanya kini menatapnya dengan dingin. Teleponnya dipenuhi pesan dari orang-orang yang memintanya bertemu, menawarkan pekerjaan terakhir dengan bayaran besar. Ada pula yang menuduhnya berkhianat, bahkan mengancam akan mengungkap rahasianya kepada pihak berwenang. Dennis tetap pada keputusannya. Ia menjual mobil sportnya, menutup rekening yang terkait dengan bisnis gelap, dan pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Namun, memulai hidup baru ternyata tidak semudah menghapus nomor telepon. Dunia lamanya terus membayanginya. Malam-malamnya diisi dengan ketukan pintu yang membuatnya waspada. Kadang hanya kurir salah alamat, kadang suara langkah yang menjauh setelah ia membuka pintu. Ia tahu itu pesan, "Kami masih mengawasimu." Dalam kesepian itu, Dennis mulai mendekat pada agama yang dulu hanya ia kenal di permukaan. Ia menghabiskan waktu membaca kitab suci, menonton ceramah, dan menghadiri kajian kecil di masjid dekat rumahnya. Suasana sederhana dan senyum tulus para jamaah memberi ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Namun, ujian datang dari sisi lain, keuangan. Tabungannya cepat terkuras karena tidak ada pemasukan tetap. Tawaran untuk kembali ke meja judi datang dengan jumlah yang menggiurkan, cukup untuk menghapus semua masalah finansialnya. Setiap kali ia menolak, godaan itu terasa seperti bisikan yang memaksa. Puncaknya terjadi ketika ibunya membutuhkan operasi mendesak. Biayanya besar dan rumah sakit meminta pembayaran di muka. Dennis duduk di koridor rumah sakit dengan kepala tertunduk memandangi layar ponselnya. Di sana ada pesan dari seorang kenalan lama. "Main 1 malam saja, aku pastikan kau bawa pulang uangnya." Tangannya gemetar. Seluruh pikirannya berperang. Kembali berarti mengkhianati tekadnya, tapi menolak berarti mempertaruhkan nyawa ibunya. Air matanya menggenang di matanya. "Ya Tuhan, tolong tunjukkan jalannya," bisiknya. Tiba-tiba, seorang pria paruh bada yang pernah ia temui di kajian datang menghampiri. "Kau Dennis kan? Aku dengar ibumu sakit. Ini mungkin tidak banyak, tapi terimalah." Ia menyerahkan amplop berisi uang. Jumlahnya tepat seperti biaya operasi. Dennis menatap pria itu, tertegun. "Kenapa kau mau membantuku?" tanyanya. Pria itu tersenyum hangat. "Kita semua pernah jatuh. Bedanya, ada yang mau bangkit, ada yang memilih tetap rebah. Aku lihat kau sedang bangkit." Malam itu Dennis menangis lama di sudut kamarnya. Tangis yang bukan hanya karena terharu, tapi juga lega karena ia tahu Tuhan mendengar doanya. Setelah operasi ibunya berjalan lancar, Dennis semakin teguh melangkah. Ia mulai mengisi waktunya dengan membantu di masjid, belajar agama lebih serius, dan berbicara di forum kecil tentang bahaya perjudian. Beberapa orang mulai mengenalnya sebagai mantan bandar yang bertaubat. Namun, ancaman belum hilang. Suatu malam, ketika ia pulang dari masjid, 2 pria berjaket gelap mendekatinya di gang sepi. Salah satunya berbisik, "Kau pikir kau bisa lepas? Dunia ini tidak punya pintu keluar." Dennis menatap mereka, kali ini tanpa gentar. "Aku sudah memilih jalanku. Kalau kalian mau menghalangi, silahkan, tapi aku tidak akan kembali." Para pria itu menatapnya tajam sebelum berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Dennis berdiri di sana, dadanya berdegup kencang, tetapi hatinya mantap. Malam itu ia sadar, hijrah bukan tentang lari dari masa lalu, tapi berani berdiri menentangnya meski resikonya besar.
Pagi itu, udara di kota terasa lebih segar dari biasanya. Matahari memancar lembut, memantulkan cahaya ke jendela kecil rumah kontrakan Dennis di pinggiran kota. Ia bangun lebih awal, menyiapkan air panas untuk mandi, lalu duduk di meja kecil sambil membuka kitab suci. Kebiasaan ini menjadi rutinitas barunya sejak beberapa bulan terakhir, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan dilakukan. Hidupnya jauh berbeda dari masa lalu. Tidak ada lagi denting chip kasino, tidak ada lagi kilau lampu neon, tidak ada lagi tawa palsu yang menutupi hati yang kosong. Kini, hari-harinya diisi dengan mengajar anak-anak mengaji di masjid, membantu membersihkan halaman rumah ibadah, dan menjadi pembicara di forum kecil tentang bahaya perjudian. Awalnya, ia merasa gugup berbicara di depan orang banyak. Namun, setiap kali ia menceritakan masa lalunya, orang-orang menatapnya dengan penuh perhatian. Mereka bukan menghakimi, melainkan mendengar dengan hati terbuka. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang suci, selalu ia katakan, tetapi sebagai seseorang yang pernah tersesat dan ingin menunjukkan jalan pulang. Salah satu momen yang paling ia kenang adalah ketika seorang pemuda menghampirinya usai ceramah. Wajah pemuda itu pucat, matanya merah karena kurang tidur. "Bang, saya sudah habis-habisan di meja judi. Saya nggak tahu harus gimana," ucapnya dengan suara bergetar. Dennis menepuk bahu pemuda itu. "Kalau kau mau keluar, kau sudah melangkah satu langkah besar dengan mengakuinya. Langkah berikutnya, jangan hadapi sendiri." Ia lalu memperkenalkan pemuda itu pada beberapa jamaah yang bersedia membantu. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu kembali tersenyum. Sesuatu yang mengingatkan Dennis pada dirinya sendiri ketika pertama kali merasakan ketenangan setelah hijrah. Hubungannya dengan keluarganya pun perlahan membaik. Ibunya yang dulu sering menatapnya dengan kekhawatiran, kini memandangnya dengan bangga. Ayahnya meski masih terbatas geraknya, sering menemaninya ke masjid. Suatu sore saat mereka duduk di teras, ayahnya berkata, "Aku tidak pernah marah kau ingin sukses, Dennis. Aku hanya sedih kau memilih jalan yang salah. Tapi sekarang, aku senang melihatmu memilih jalan yang benar." Kalimat itu membuat matanya panas. Selama ini, ia pikir ia bisa membuktikan cinta pada keluarganya hanya dengan uang. Ternyata yang mereka butuhkan adalah kehadirannya, hatinya, dan ketenangan yang terpancar dari sikapnya. Meski sudah meninggalkan dunia lamanya, bayang-bayang masa lalu kadang masih datang. Ada saatnya ia teringat pada wajah-wajah di meja judi, tawa yang meledak ketika menang besar, atau tatapan hampa saat kalah telak. Namun, setiap kali kenangan itu muncul, ia mengingat kembali kata-kata nelayan tua di pantai. Tidur tenang itu lebih berharga dari semua uang di dunia. Kini, tidur malamnya nyenyak, tidak ada mimpi buruk, tidak ada rasa was-was. Ia bahkan mulai tersenyum dalam tidur, sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Perubahan Dennis tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga menginspirasi banyak orang. Video ceramahnya yang direkam oleh salah satu jamaah sempat beredar di media sosial, membuatnya diundang ke berbagai kota untuk berbagi kisah. Di setiap tempat, ia selalu menekankan satu hal, bahwa perubahan bukan berarti menghapus masa lalu, melainkan belajar darinya dan menggunakannya untuk membantu orang lain. Pada suatu sore yang cerah, ia kembali ke pantai tempat ia pernah berbicara dengan nelayan tua. Ombak berkejaran, angin laut berhembus lembut. Ia duduk di atas pasir, memejamkan mata, dan mengucap syukur.
Dulu aku datang ke sini untuk melarikan diri. Gumamnya pelan. Sekarang aku datang untuk berterima kasih. Di hatinya, ia tahu perjalanannya belum selesai. Akan selalu ada orang yang terjebak dalam gelapnya dunia perjudian. Orang-orang yang butuh mendengar bahwa ada jalan keluar. Dan ia siap menjadi suara itu. Bukan lagi sebagai bandar yang merayu, tetapi sebagai pendakwah yang mengajak pada cahaya. Dennis Lim, mantan bandar yang dulu hidup untuk uang, kini hidup untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kedamaian, iman, dan harapan.